Marah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah marah. Entah karena dikhianati, disakiti, tidak dihargai, atau cuma karena lagi lapar dan banyak pikiran. Tapi cara kita mengekspresikan marah bisa sangat berbeda. Ada yang meledak-ledak, ada yang mendem dalam diam, dan ada juga yang marah sambil senyum. Serem sih, tapi ada. Nah, kalau kamu lagi nyari cara buat belajar marah dengan sehat, stoikisme bisa jadi salah satu pegangan. Filosofi kuno ini banyak banget dibahas akhir-akhir ini. Karena ternyata prinsip-prinsipnya cocok banget buat zaman sekarang yang penuh tekanan, ekspektasi, dan drama emosional. Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah ajaran filsafat yang berkembang di Yunani kuno. Sekitar 300 SM, tokohnya ada 3 yang terkenal banget. Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Walaupun mereka hidup ribuan tahun lalu, tulisan-tulisan mereka masih relevan banget hari ini. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengontrol cara kita meresponsnya. Dalam konteks marah, ini berarti kita nggak bisa mengontrol orang yang nyebelin, situasi yang bikin emosi, atau kejadian yang nggak adil. Tapi kita bisa belajar untuk nggak langsung bereaksi secara impulsif. Apakah stoikisme melarang kita marah? Enggak, justru stoikisme paham banget kalau marah adalah emosi yang muncul secara alami. Yang diajarkan stoikisme adalah bagaimana mengelola kemarahan dengan akal sehat dan kesadaran penuh, bukan menekan atau mengabaikannya. Seneca, dalam tulisannya On Anger, bilang bahwa marah adalah emosi yang destruktif kalau enggak dikendalikan. Tapi dia juga mengakui bahwa marah bisa jadi sinyal awal bahwa ada sesuatu yang enggak beres. Kenapa kita marah? Dari sisi psikologi modern, Novaco 2010, marah muncul sebagai respons terhadap situasi yang dianggap mengancam, tidak adil, atau melanggar batasan pribadi. Marah sebenarnya adalah emosi yang melindungi. Tapi kalau disalurkan secara meledak-ledak, justru bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, kemarahan kronis atau kemarahan yang ditekan terus-menerus bisa memicu masalah kesehatan serius, seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan kecemasan. Nah, stoikisme ngajarin kita untuk melihat kemarahan sebagai alarm, bukan tombol ledak. Prinsip stoikisme untuk marah sehat. Berikut ini beberapa prinsip stoikisme yang bisa jadi pegangan buat kamu yang pengen belajar marah dengan lebih sehat. Pertama, dikotomi kendali. Bedain mana yang bisa kita atur dan mana yang enggak. Epictetus bilang, hal-hal yang ada dalam kendalimu adalah pendapatmu, niatmu, keinginanmu, dan tindakanmu. Hal-hal yang bukan dalam kendalimu adalah tubuhmu, kekayaanmu, reputasimu, dan kedudukanmu. Kalau kita marah karena orang lain ngomong kasar atau ngegas tanpa sebab, kita bisa ambil jarak dan mikir, aku bisa ngontrol reaksi aku, tapi aku nggak bisa ngatur mulut dia. Prinsip ini ngajarin kita untuk nggak nyemplung dalam drama yang bukan tanggung jawab kita. Prinsip stoikisme untuk marah sehat selanjutnya adalah pause dulu, jangan langsung reaksi. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang stoik, nulis dalam Meditations, jangan buru-buru bicara atau bertindak saat marah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan penting 5 tahun ke depan? Dalam bahasa sekarang, ini mirip dengan teknik mindfulness atau jeda sebelum bereaksi. Ambil napas, hitung sampai X, jalan bentar, nulis jurnal. Apa aja yang bisa bantu kamu supaya nggak langsung meledak? Menurut jurnal dari Harvard Health 2019, memberi jeda beberapa menit sebelum merespons saat marah bisa mengaktifkan bagian otak yang lebih rasional prefrontal cortex ketimbang bagian impulsif amigdala. Lihat segalanya sebagai latihan prinsip stoikisme untuk marah sehat. Stoikisme percaya bahwa setiap kesulitan adalah latihan mental, termasuk orang-orang menyebalkan
yang bikin kita pengen ngamuk. Coba ganti cara pandangmu. Orang yang nyebelin adalah sparring partner buat ngelatih kesabaran dan kendali diri. Epictetus bilang, kalau kamu pengen jadi kuat, kamu harus siap dilatih oleh tantangan. Ini bukan berarti kita pasrah digas terus, tapi kita bisa belajar untuk marah dengan kontrol, bukan dengan balas dendam. Prinsip stoikisme untuk marah sehat selanjutnya adalah marah dengan tujuan, bukan pelampiasan. Stoikisme tidak melarang ekspresi kemarahan, asalkan tujuannya jelas dan tidak destruktif. Seneca menulis bahwa marah bisa digunakan untuk menyuarakan keadilan, tapi harus dilakukan dengan kepala dingin, bukan emosi membara. Contoh, marah karena melihat ketidakadilan sosial. Kamu boleh marah, tapi salurkan dalam bentuk aksi. Misalnya menulis, edukasi, atau advokasi. Bukan malah ngamuk-ngamuk di media sosial tanpa arah. Kamu juga bisa latihan refleksi diri. Apa yang sebenarnya memicu marahmu? Marcus Aurelius rutin menulis jurnal tiap malam untuk merenungi perasaannya hari itu. Coba kamu juga mulai kebiasaan ini. Tulis hal-hal yang bikin kamu marah. Lalu tanya, apakah aku terlalu berekspektasi? Apakah ini soal mereka? Atau tentang luka lama yang belum sembuh? Apa yang bisa aku pelajari dari momen ini? Menurut studi oleh Pennebaker dan Jung 2011, menulis jurnal emosional bisa bantu meredakan stres dan memperjelas isi hati. Marah sehat ala stoikisme adalah marah yang penuh kesadaran. Jadi, marah sehat menurut ajaran stoikisme bukan berarti nggak boleh marah, tapi kita belajar. Marah bukan reaksi otomatis. Marah bukan senjata untuk menyakiti. Marah bisa jadi bentuk cinta diri kalau disalurkan dengan sadar dan tepat. Ini mirip dengan konsep assertive anger dalam psikologi modern. Marah dengan cara yang tegas, jelas, dan tetap menghargai orang lain. Contoh, situasi dan respon ala stoik. Situasi 1, pasangan terlambat, datang janjian. Reaksi impulsif, kamu tuh selalu ngelambatin waktu orang. Nggak pernah berubah. Respons stoik, ambil napas, lihat konteks. Mungkin dia terjebak macet. Kalau ternyata nggak ada alasan yang masuk akal, kamu tetap bisa ngomong, aku merasa kecewa karena kamu datang telat. Bisa kita bahas bagaimana caranya supaya ke depan lebih disiplin soal waktu? Situasi 2, dihujat di media sosial. Reaksi impulsif, balas semua komentar dengan emosi, bikin IG story bernada sarkasme. Respon stoik, bos, tanya pada diri, apakah ini hal yang bisa aku kontrol? Kalau enggak, pertimbangkan untuk membatasi akses medsos, bicara ke teman terdekat, atau mengedukasi dengan kepala dingin. Pendapat ilmiah yang sejalan dalam jurnal Emotion, Regulation, Affective, Cognitive, and Social Consequences Gross 2002 menyatakan bahwa kemampuan mengatur emosi, termasuk kemarahan, berkaitan erat dengan kesejahteraan mental jangka panjang. Penelitian oleh Coopens 2007 menemukan bahwa orang yang mampu mengatur emosi negatif secara adaptif cenderung lebih bahagia dan lebih sehat secara psikologis. Mindfulness-based cognitive therapy yang konsepnya mirip dengan stoikisme dianggap efektif dalam mengelola emosi sulit, termasuk amarah. Gak ada yang instan dalam belajar marah sehat, tapi stoikisme ngajarin kita satu hal penting. Jadi orang tenang bukan berarti nggak punya emosi, tapi kita belajar jadi tuan atas emosi itu. Mulai dari hal kecil, setiap kali marah, pause dulu, tuliskan kemarahanmu. Jangan langsung dilampiaskan. Lihat, apakah kamu sedang marah pada situasi, orang, atau ekspektasimu sendiri. Dan jangan lupa, kamu berhak marah. Tapi kamu juga bertanggung jawab atas bagaimana kamu marah. Marah sehat adalah saat kita bisa membela diri tanpa menyakiti. Marah yang sadar, bukan liar.